Ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedengaran Mas ya? Sudah ya? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang telah kami lakukan sejak kemarin sampai dengan hari ini di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hadir pagi ini pimpinan Pak Ketua KPK dan juga Pak Karyoto selaku Deputi Penindakan. Sebelum dimulai, kami ingatkan juga untuk rekan-rekan tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, masker dan jaga jarak ya. Nanti setelah poin-poin ini dibacakan oleh Ketua KPK, berikutnya akan ditunjukkan barang bukti dan setelahnya ada satu sesi untuk pertanyaan dengan 3 orang penanya terkait dengan perkara atau kasus ini ya. Baik, kami persilahkan Pak Ketua KPK untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Indonesia sehat, Indonesia hebat, dan Indonesia kuat. Bebas dari korupsi. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang saya hormati, dan para pecinta pemberantasan korupsi yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pertama-tama tentu kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh rekan-rekan insan KPK dan seluruh masyarakat serta publik dan tidak lepas dari dukungan rekan-rekan media. Pada pagi hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan tangkap tangan tersebut. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal pemberian bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. KPK sejak awal terjadinya pandemi COVID-19 telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan upaya-upaya pencegahan terjadi korupsi di dalam rangka penanganan COVID-19 dan tentu juga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Tidak sedikit apa yang sudah dilakukan oleh KPK, diantaranya KPK telah menerbitkan beberapa surat edaran dalam rangka pencegahan untuk tidak terjadi korupsi. Yang pertama adalah surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020, tanggal 2 April 2020, tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, khususnya pengadaan barang dan jasa termasuk juga bantuan sosial. Yang kedua, KPK sudah juga mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2020, tanggal 21 April 2020, tentang penggunaan anggaran pelaksanaan
bantuan sosial dengan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga kita harus berpedoman bantuan sosial harus tepat guna, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan. Yang berikutnya, KPK juga telah melakukan membangun aplikasi yang rekan-rekan media memahami bahwa KPK pernah melonsing aplikasi yang kita kenal dengan Jaga Bansos, sehingga seluruh masyarakat bisa mengikuti tata cara, tata kelola pemberi bantuan sosial kepada masyarakat. Bahkan secara langsung, KPK melalui kemudian pencegahan juga terlibat langsung untuk bersama-sama dengan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk melakukan pencegahan terjadi korupsi, baik itu di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah. Hal ini dimaksudkan supaya tata kelola keuangan dan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. KPK melalui kajiannya telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan maupun pembenahan yang meliputi aspek kelembagaan, regulasi, tata laksana dari sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Itu yang sudah dilakukan oleh KPK. Selanjutnya, sebagaimana konsep pemberantasan korupsi, KPK tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan sampai hari ini, sampai akan datang, tidak pernah bergeser. Jadi kita melakukan penindakan yang tegas, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dan melakukan pendidikan masyarakat supaya orang tidak mau korupsi. Jadi tidak ada yang bergeser. Kita akan tetap melakukan pemberantasan korupsi secara tegas, profesional, dan tentu tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang baru saja kita lakukan pada tanggal 5 Desember yang lalu, kurang lebih sekitar jam 02.00 yang kita lakukan di berbagai tempat termasuk di Jakarta. Ada 6 orang yang kita amankan di dalam rangka tangkap tangan. Pertama adalah MJS. MJS adalah pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Yang kedua WG. WG adalah salah satu direktur PT TPAU. Yang ketiga adalah AIM, swasta. HS adalah swasta. SN adalah sekretaris daripada di Kementerian Sosial. SJY swasta. Adapun kronologis tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW, dan JPB. Sedangkan khusus untuk JPB, pemberian uangnya melalui MJS dan SN. Penyerahan uang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 di salah satu tempat di Jakarta. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar. Selanjutnya, tim KPK mengamankan saudara MJS, SN, dan pihak-pihak lain di berbagai tempat di Jakarta, dan selanjutnya para pihak diamankan beserta barang bukti uang sejumlah 14,5 miliar dibawa ke KPK
untuk kepentingan pemeriksaan lebih intensif. Dari hasil tangkap tangan ditemukan uang dengan berbagai pecahan, uang rupiah, uang dolar Singapura, dan uang dolar Amerika, yang masing-masing 11,9 miliar rupiah, 171.085 dolar Amerika atau setara 2,4 miliar, dan Singapura dolar sejumlah 23.000 atau setara dengan 243 juta. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Diawali adanya pengadaan barang, diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Saudara JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya, MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatkan kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, diantaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh saudara JPB dan diketahui juga dilakukan oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan saudara JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi saudara JPB. Untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga dipergunakan untuk keperluan saudara JPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang dikumpulkan oleh KPK, maka KPK menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama sebagai pemberi yaitu sebagai penerima yaitu saudara JPB, 2 saudara MJS, dan 3 adalah saudara AW. Sementara sebagai pemberi adalah AIM dan HS. Para tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/1999, para tersangka sebagai penerima MJS dan AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B dan pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pemberi, saudara AIM dan HS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para tersangka kita lakukan penahanan. Saat ini dilakukan penahanan di rutan Rumah Tahanan Negara selama 20 hari. Pertama terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai 24 Desember 2020. Pertama, saudara MJS ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Kedua, saudara AIM ditahan di rutan KPK cabang Pom-Dam Jaya Guntur. Yang ketiga, saudara HS ditahan di rutan KPK Kapling C1. KPK terus berusaha sampai detik-detik ini melakukan pencarian terhadap para tersangka yang belum kita berada di KPK. Karenanya KPK memerintahkan kepada kita semua untuk segera kita lakukan pencarian terhadap para tersangka. Dan kami himbau, kami minta kepada para tersangka, saudara JPB dan saudara AW untuk kooperatif dan segera mungkin menyerahkan diri kepada KPK. Karena KPK akan terus mengejar sampai saudara-saudara tersebut tertangkap. KPK selalu mengingatkan kepada para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi COVID-19. Namun, KPK juga tidak akan pernah berhenti untuk melakukan tindakan tegas kepada para pelaku korupsi. Apalagi di saat ini adalah kondisi pandemi COVID-19. KPK juga mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 dengan mendepankan kerja-kerja yang menerapkan prinsip-prinsip good governance demi kesejahteraan masyarakat dan demi keselamatan kita semua. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan beberapa poin, di mana berdasarkan bukti permulaan cukup, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Sebagai penerima adalah CPB, yaitu Menteri Sosial, kemudian MJS dan AW selaku pejabat buat komitmen di Kementerian Sosial, dan selaku pemberi 2 orang swasta AIM dan AS. Berikutnya kami tunjukkan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Yang tas ada kan? Yang tas ada kan? Ya, silakan. Nggak apa. Kalau tutup kita berdiri.
Dulu ya, pasal dulu ya. Ya, gitu. Bisa kelihatan mereka? Di bawah aja Pak. Dibuka saja dulu. Ini juga kan? Ya. Mas, yang fotonya juga lebih yang gitu. Itu hasil dari ya. Sudah ya, itu ya. Bisa diangkat. Berat. Oke ya. Ada yang di jembrengin. Oke. Dulu, selesaikan dulu. Mario nggak sabar. Mario nggak sabar. Mario udah nggak sabar ya. Oh, ini. Oke, sudah ya. Terima kasih. Yang dua itu Pak. Yang dua. Nah, dua itu kan. Sama itu Pak. Ya. Sekarang kita fokus kepada kami. Sebenarnya jangan. Oh, sorry. Ah, oke. Ini teknis seperti kalian. Siap. Sudah ya? Ya. Ya, dah. Iya, sahabat. Mario. Namanya Mario. Baik, berikutnya kami persilakan satu sesi untuk 3 orang penanya. 1, Mas Mario. Oke. Sebelah sini 2, yang di tengah 1, 3 ya. Silakan Mas Mario. Pertama. Ya, selamat malam. Terima kasih. Saya Mario dari media. Saya mau tanyakan pertama bahwa program bansos ini kita tahu dimulai sejak dan kemudian Presiden memprogramkan serius soal bansos ini. Pertanyaan saya, apakah memang KPK sudah mengidentifikasi sejak awal bahwa sebelumnya KPK dalam kajiannya sudah menelisik adanya dugaan rawan korupsi terkait penyaluran bansos, bahkan KPK rutin memberikan himbauan secara teknis dan terlibat dalam menempatkan satgas dalam penyaluran bansos bantuan ini. Nah, kemudian apakah memang KPK sudah mengidentifikasi bahwa indikasi korupsi itu telah muncul sejak awal
program dan pelaksanaannya. Terus kemudian bagaimana dengan juga korupsi penyaluran bantuan-bantuan lain ini justru akan sama rentannya, rawannya seperti misalkan bantuan kepada tenaga kerja, terus kemudian bantuan yang lain-lain, program kolektif UKM itu sangat rentan untuk dilakukan hal yang sama seperti ini. Apakah KPK sudah meneliti sejauh itu? Kemudian pertanyaan kedua dari saya, itu duit sebanyak itu disita dari mana? Dari kantor uang kerja menteri atau dari rumahnya siapa ini? Nah kemudian pertanyaan saya ketiga, apakah KPK sudah mengkaji akan menggunakan pasal 2 ayat 2 khususnya soal ancaman tindakan hukuman mati bagi para pelaku yang melakukan korupsi saat bencana nasional terjadi. Ini bukan lagi bencana nasional, bahkan sudah menjadi bencana global, bencana internasional dalam hal pandemi COVID ini. Sebelumnya saya sudah menanyakan ini ke KPK kemarin, siap mengkaji, bahkan jauh-jauh hari saya sudah mempertanyakan terkait soal kasus spam PUPR. Itu jelas bahwa terjadi salah satu satkernya itu di Palu dan bencana terjadi di Banten saat aerob dan semi tsunami itu satkernya itu betul-betul memang mereka di sana. Artinya bahwa betul rakyat membutuhkan air bersih yang justru ini kan gak main-main. Terus kemudian pertanyaan keempat dari saya, dalam OTT itu saya sebut dari pantauan saya itu sempat diamankan 2 remaja wanita cantik. Ini siapa? Apakah memang ini orang-orang di belakang ini sempat karaokean atau apa? Itu harus transparan juga. Artinya memang kalau ada keterlibatan ke arah sana, KPK harus berani. Dalam sejarah KPK belum pernah menangkap adanya grafik bekas seks. Dan selalu saya tanyakan ketika kasus mantan presiden PKS, siapa itu namanya lupa, tapi yang jelas melibatkan Ahmad Matoma, itu tertangkap dalam keadaan dia lagi melakukan cipika-cipiki gitu loh. Kenapa KPK tidak pernah berani atau bahkan tabu menetapkan hal ini? Tidak jauh dari hal-hal seperti itu. Dari sejarah KPK berdiri belum pernah dilakukan. TSK korporasi sudah kemajuan, ya kan? TSK yang lain-lain, TPPU sudah kemajuan dari KPK berdiri. Yang ini, bagaimana KPK sudah berani memulai di era Pak Firly ini melakukan hal yang spektakuler, misalkan kalau memang mereka terlibat gratifikasi eksekusi, kenakan pasal-pasal itu. Terima kasih. Mbak, pertanyaan saja. Terima kasih Mas Mario. Yang kedua, silakan. Yang kedua tadi sebelah kanan saya. Ya. Pakai aja jangan. Selamat pagi Pak Firly. Selamat pagi. Ya. Apakah bantuan pemerintah yang lain itu akan gitu? Mengingatkan persoalan di Kementerian Sosial itu soal data penerima ya. Nah, KPK sempat mengumumkan kalau data yang tidak tepat itu berpotensi membocorkan keuangan negara. Ya. Dan yang kedua Pak, apakah para tersangka ini mungkin ke depannya akan dikenakan pasal kerugian negara? Pasal 2 sudah ya. Baik, terima kasih Mas Rian. Terakhir di sebelah sini tadi. Ya, silakan kita Mas. Oke. Ya. Ingin bertanya mengenai pernyataan Pak Firly juga terkait adanya korupsi di masa pandemi ini, yang dimana tadinya hukumannya ke 1 hukuman mati. Dikatakan betul-betul ke 1. Ingat juga salah satu tersangkanya adalah sosial. Ya. Baik, terima kasih Mas Rian. Ada 3 pertanyaan, Mas Mario, Mas Rian, dan Mas Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang memberikan pertanyaan ataupun respon atas kerja tangkap tangan hari ini.
ada 3 yang menanyakan. Yang pertama tadi dari Pak Mario tentang apakah memang sudah ada atau terpantau indikasi akan terjadi korupsi. Sejak awal KPK setelah pandemi COVID-19 itu melanda seluruh dunia dan melanda Indonesia, tentu pemerintah sangat concern untuk penyelamatan jiwa manusia. Makanya berbagai program dan rangka penyelamatan tersebut digelontorkan oleh pemerintah. KPK sejak awal juga sudah menyampaikan daerah-daerah atau titik-titik rawan akan terjadi korupsi. Salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan perlindungan sosial, dalam hal ini adalah pemberian bantuan sosial. Karenanya KPK sudah mendeteksi dari awal. Dan betul adanya hari ini kita bisa ungkap bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam hal pengadaan barang dan jasa terkait dengan bantuan sosial, di mana ada dugaan para penyelenggara negara telah menerima hadiah yang dari pekerjaan bantuan sosial tersebut. Kalau tadi ada yang bertanya dari mana saja uang-uang itu disita, tentu ini adalah kerja keras daripada rekan-rekan yang di lapangan di bawah kedekutan tindakan. Para pelaku tentu akan berupaya untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Apakah itu dari rumah pribadi digeser kepada apartemen, dipindahkan lagi, tetapi alhamdulillah bisa dilakukan oleh penyitaan oleh rekan-rekan KPK. Begitu Mas Mario. Yang berikutnya, kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99, itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum, yang mengibatkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam, sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99. Saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 2 itu. Dan malam hari ini yang kita lakukan tantangan ini adalah tindak pidana berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara. Jadi itu dulu. Yang selanjutnya, kalau tadi juga ada yang bertanya tentang gratifikasi tentang seks dulu yang disebutkan tadi, di dalam konsep pemberian atau penerimaan hadiah atau janji itu juga termasuk dalam situ. Tetapi sampai hari ini dalam kasus tantangan yang kita kerjakan hari ini tidak masuk dalam ranah itu. Kalaupun ada para pihak yang kita amankan, tentu adalah keterkaitan dengan saksi. Jadi begitu. Jadi saksi tentu hal-hal yang orang-orang yang mengetahui tentang apakah itu terjadi, apakah berdasarkan keterangannya, berdasarkan apa yang diketahui, apa yang didengar, apa yang dialami itu. Jadi tadi kalau ada misalnya berbagai pihak tadi yang kita amankan, itu sementara masih sebagai saksi. Selanjutnya
Tadi ada juga pertanyaan tentang apakah ada bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya yang juga akan dibidik oleh KPK. Kita tidak mengatakan terbatas dalam bantuan sosial saja, tetapi setiap tindak pidana korupsi tentu tidak akan lepas dari pekerjaan KPK. Jadi kita sangat tegas, apapun bentuknya, selama itu adalah tindak pidana korupsi, pasti kita akan lakukan tindakan berupa penyelidikan dan penyidikan, sehingga kita tahu betul bahwa betul telah terjadi suatu peristiwa, dan peristiwa itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan, sehingga kita bisa menemukan tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itu konsepnya. Jadi kita akan terus bekerja karena tujuan pemberantasan korupsi ada 3. 1, kita ingin mencegah kerugian negara. Kedua, kita memberikan pelindungan dan jaminan hak-hak sosial dan hak-hak politik. Yang ketiga adalah kita juga bekerja untuk perlindungan seluruh rakyat Indonesia dan keselamatan jiwa seluruh segenap bangsa dan seluruh tanpa darah Indonesia. Jadi 3 itu. Jadi saya kira kita akan terus bekerja. Konsep kita tidak pernah bergeser untuk berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi. Saya kira itu. Baik, teman-teman semuanya, saya kira sudah cukup. Jelas ya Mas Mario ya? Saya kira cukup. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Ketua, Pak Daryoto, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 2. Ya, makasih ya. Ya. Ya, terima kasih ya semuanya.